Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Al-Malikul Haqqul Mubin Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan merupakan bekal terbaik di dalam menjalani kehidupan di dunia sekaligus bekal utama untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Para jamaah sekalian, semua yang hadir pada saat ini Allah berikan kesempatan yang sama untuk meraih predikat takwa, tawadu, qanaah, wara' dan yakin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandang status sosialnya. Tidak pandang usianya, tua, muda, semuanya punya kesempatan yang sama meraih takwa. Jamaah sekalian jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju Madinah adalah tonggak sejarah yang sangat besar. Namun kita harus ingat satu hal penting, bahwa tidak ada hijrah tanpa perjuangan dan pengorbanan. Hijrah bukan sekedar pindah tempat secara fisik. Hijrah adalah komitmen total untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan juga orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada hari ini tepat tanggal 4 Muharram 1448, marilah kita bersama menengok kembali sebuah peristiwa besar yang menjadi sejarah peradaban Islam, yakni hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita harus mau mempelajari bahwa hijrah itu harus dibuktikan dengan pengorbanan. Pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam demi tegaknya agama Allah adalah pengorbanan yang luar biasa. Beliau rela meninggalkan tanah kelahiran yang sangat dicintainya, meninggalkan rumah, meninggalkan harta benda, dan juga berbagai kenyamanan hidup demi menjaga keberlangsungan dakwah Islam. Dalam sirah nabawiyah
karya Ibnu Hisham dan Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak meninggalkan kota Mekah, beliau berdiri memandang kota tersebut, lalu beliau bersabda, "Wallahi innaki la khairu ardillah." Demi Allah, engkau Mekah adalah bumi yang terbaik dan bumi yang paling dicintai Allah. Seandainya aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan keluar meninggalkanmu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ungkapan Rasulullah ini menunjukkan bahwa hijrah bukanlah pilihan yang mudah. Rasulullah berhijrah bukan karena mencari kenyamanan hidup, melainkan karena ketaatan kepada Allah dan demi menyelamatkan risalah Islam. Ketika kaum Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tenang dan penuh keyakinan atas pertolongan Allah. Maka bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bersembunyi selama 3 hari di Gua Thur. Saat para pengejar sudah berada tepat di mulut gua, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa sangat khawatir, sehingga dalam riwayat yang sahih dari Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah telapak kakinya, niscaya ia akan melihat kita." Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab penuh ketenangan, "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang 2 orang yang Allah menjadi yang ketiga bersama mereka?" Kemudian beliau menyampaikan firman Allah, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat singkat ini mengandung pelajaran yang sangat besar, bahwa seorang mukmin harus memiliki keyakinan, harapan, optimisme dan tawakal yang kuat kepada Allah. Ketika manusia merasa tidak memiliki kekuatan, Allah menunjukkan bahwa pertolongan Allah dapat datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Selain Rasulullah, para sahabat juga memperlihatkan pengorbanan yang luar biasa. Mereka rela meninggalkan rumah, harta benda, kebun, perdagangan, bahkan keluarga demi mempertahankan keimanan. Sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an misalnya datang ke Madinah tanpa membawa kekayaan yang selama ini dimilikinya di kota Mekah. Namun dengan semangat, kerja keras, dan keberkahan iman, beliau mampu bangkit kembali hingga menjadi salah seorang sahabat yang kaya raya dan sangat dermawan. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berhijrah karena Allah tidak akan pernah rugi. Mereka mungkin kehilangan sesuatu di dunia, tetapi Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah disebutkan bahwa Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari kaum Ansar, menawarkan separuh hartanya kepada Abdurrahman bin Auf yang datang dari Makkah tanpa membawa apa-apa. Namun Abdurrahman menjawab, "Semoga Allah memberkahi keluargamu dan juga hartamu. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar berada." Maka kisah ini menunjukkan betapa indahnya persaudaraan yang dibangun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun persaudaraan antara kaum Ansar, memiliki kepedulian yang tinggi.
Sementara kaum muhajirin memiliki semangat untuk mandiri dan bekerja keras. Allah memuji mereka dalam firman-Nya. Mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Surat Al-Hasyr ayat 9. Maka dari sinilah lahir masyarakat Islam yang kuat, harmonis dan berperadaban. Sebab kemajuan umat tidak dibangun hanya dengan kekuatan ekonomi dan teknologi, tapi melainkan juga dengan persatuan, kepedulian dan persaudaraan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut untuk kemudian meyakini bahwa pada saat kita masuk bulan Hijriah ini, marilah kita melakukan hijrah dalam kehidupan kita masing-masing. Berhijrah dari kemalasan menuju kesungguhan dalam beribadah, dari perpecahan menuju persatuan, dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang mulia, serta dari kelalaian menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mampu mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang berperadaban mulia melalui iman, ilmu dan akhlak, maka umat Islam pada hari ini harus mampu bangkit kembali apabila menjadikan semangat hijrah sebagai perubahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang mampu mengambil hikmah dari hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Hijrah berarti memperbaiki apa saja yang perlu kita perbaiki, pandangan kita, pendengaran kita, perbuatan dan seluruh anggota tubuh kita lainnya harus kita perbaiki sehingga Allah turunkan keridhaan untuk kita semuanya dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.